Mutiara Hitam, Jilid 10 bagian 1. Tubuhnya terasa aneh sekali. Sebentar, rasa panas yang selama ini memenuhi tubuhnya menjadi makin panas seperti terbakar. Akan tetapi, di lain saat menjadi dingin sampai giginya atas bawah saling beradu dan tubuhnya menggigil. Selain ini, di dalam dada dan seluruh tubuhnya terjadi tarik-menarik antara dua macam tenaga raksasa yang membuat tubuh anak itu terhuyung-huyung dan kemudian robohlah Han Qi dalam keadaan pingsan di atas lantai dalam kamar Siang Mo Xin Ni. Apakah yang terjadi pada anak ini? Dia menjadi korban pengaruh dua macam obat yang bertentangan. Mula-mula, ia dijejali makanan yang mengandung hawa panas luar biasa, yang membuat darahnya seolah-olah mendidih dan tubuhnya menjadi panas sekali. Kemudian, tanpa ia ketahui, ia minum obat dalam cawan emas, obat yang disangkanya arak biasa. Padahal, obat itu adalah milik Bo Le Kausu, obat yang mengandung hawa dingin luar biasa karena terbuat daripada darah ular salju. Dengan demikian, dua macam obat berbahaya yang memiliki daya kekuatan luar biasa, panas dan dingin, bertemu di dalam tubuhnya, diserap oleh darahnya yang menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan. Darahnya keracunan secara hebat sekali. Ketika akan roboh pingsan, dari mulut anak ini keluar bisikan. Aku harus menolong kedua enciku atau kakak perempuanku, harus kutolong mereka. Seperti kita ketahui atau dapat menduga, dua orang enci anak ini, Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, telah lenyap ketika mereka sedang menonton pertandingan antara Xiao bin Lomo melawan Qiang Liong. Pada saat Xiao bin Lomo meledakkan senjata rahasianya yang mengeluarkan asap tebal, dua orang gadis itu secara tiba-tiba roboh tertotok. Mereka kaget dan heran sekali karena tidaklah sembarang orang mampu merobohkan mereka begitu mudah dengan serangan gelap dari belakang. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwa yang mengempit tubuh mereka dengan kedua lengan adalah seorang pendeta gundul jubah merah yang berkaki satu, tahulah mereka bahwa nyawa mereka terancam maut. Mereka terjatuh ke dalam tangan musuh besar mereka, Bo Le Kausu yang sakti, yang telah membunuh ayah bunda dan kakek mereka. Ketika kakek itu tidak segera membunuh mereka dan menjebloskan mereka ke dalam kamar tahanan, dibelenggu dan dijaga oleh Wesio jubah merah, dua orang gadis itu dapat menduga bahwa nasib yang lebih mengerikan daripada maut sendiri yang tengah menanti mereka. Namun mereka tidak berdaya sama sekali, hanya mengambil keputusan bahwa setiap kesempatan akan mereka pergunakan untuk mengamuk dan mengadu nyawa. Kesini jalannya, Po Leng In berbisik sambil menarik tangan Qiang Liong yang digandengnya. Mereka menyusup di antara pohon-pohon kecil, setengah merunduk dan mendaki naik lereng gunung itu. Sekeliling puncak terjaga kuat, hanya bagian ini yang tidak terjaga karena sukar dilewati. Setelah berbisik demikian, karena muka mereka saling berdekatan, Po Leng In merangkul leher dan mencium. Sudah, bukan saatnya bersenang-senang. Qiang Liong mencela sambil menjauhkan mukanya. Po Leng In menarik napas panjang. Liong Koko, bisiknya dengan suara mesra dan manja. Aku cinta padamu, selamanya aku tak ingin berpisah dari sampingmu. Cukuplah, kita bertemu dan bersenang-senang, cukup sudah. Kau berjanji untuk membantuku menolong Siang Kui, Siang Hui, dan Han Qi. Jalan hidup kita bersimpang, setelah selesai tugasku, kita berpisah sebagai sahabat. Tapi, cukup sudah, tidak ada cinta di antara kita, tidak ada kecocokan dalam jalan hidup. Asal kelak kita tidak saling bertentangan dalam jalan hidup masing-masing, hatiku akan lega. Nah, kemana sekarang jalannya? Wajah yang cantik itu menjadi muram, mulutnya yang tadinya tersenyum bahagia itu kini menjadi pahit. Aku tahu, aku harus tahu diri. Po Leng In menahan isak yang keluar dari dalam dada, kemudian menudingkan telunjuknya ke depan. Lewat lereng berbatu-batu itu dan kita akan berada di wilayah kediaman mereka. Lihat itu sungai Nuk yang sudah tampak. Qiang Liong memandang ke kanan yang ditunjuk wanita itu. Di bawah sana tampak air sungai yang berliku-liku berwarna putih, dan di sebelah depan, masih remang-remang di senja hari itu, tampak puncak Kao Li Kung San yang menjadi markas para pendeta jubah merah. Di sanalah kedua orang gadis dan adik mereka ditawan dan diam-diam Qiang Liong berdoa semoga tiga orang itu masih dalam keadaan selamat. Tiba-tiba Po Leng In memegang lengannya. Koko, lihat. Tempat mereka berdiri merupakan lereng yang tinggi dan dari situ mereka dapat melihat pemandangan terbuka di sebelah timur Gunung Kao Li Kung San. Qiang Liong dapat melihat serombongan orang mendaki bukit itu, gerakan mereka cepat dan tangkas dan di tengah-tengah rombongan terdapat dua buah kereta tahanan yang didorong-dorong naik. Po Leng In mengeluarkan suara melengking tinggi, mengagetkan Qiang Liong.
Pemuda itu memegang lengannya erat-erat dan membentak lirih. Apa yang kau lakukan? Aku memberi peringatan kepada para penjaga dan semua yang berada di atas. Apa maksudmu? Bukankah hal itu membuat mereka siap dan akan menyukarkan aku menolong anak-anak mendiang Paman Busin? Po Leng In menggeleng kepalanya. Sebaliknya malah, jika para penjahat melihat rombongan orang asing itu tentu mereka akan turun dan semua perhatian akan dicurahkan terhadap rombongan itu. Di dalam keributan, apalagi di waktu malam, penjagaan di atas menjadi kurang diperhatikan dan kau dapat bergerak leluasa. Qiang Liong mengangguk-angguk dan melepaskan lengan gadis itu. Marilah kita lanjutkan perjalanan ke atas. Po Leng In menggeleng kepalanya. Jangan, kau menanti di sini sampai gelap. Aku harus pergi dulu. Kembali tangan pemuda ini memegang lengannya. Leng In, apa sebetulnya kehendakmu? Pertanyaan ini disertai pandang mata penuh selidik dan curiga. Liong Koko, kau masih belum percaya kepadaku? Kepada orang lain, mungkin aku akan melakukan pengkhianatan atau aku akan membunuhnya, habis perkara. Akan tetapi tidak mungkin terhadapmu. Kau tahu, setelah aku mengeluarkan suaraku tadi, guruku dan yang lain-lain akan tahu bahwa aku telah datang. Kalau aku tidak lekas-lekas menemui mereka, apa kau kira mereka takkan menjadi curiga? Aku harus segera naik ke sana, dan akan kuusahakan agar mereka semua turun puncak menghadapi rombongan. Kalau sudah gelap, kau boleh merayap terus, melalui lereng berbatu itu. Kemudian setelah kau melihat bangunan-bangunan di puncak, carilah bangunan yang paling besar di tengah. Di sanalah dua orang gadis itu ditawan, sedangkan adik mereka itu ditawan dalam bangunan di samping kanannya, tempat tinggal guruku. Kurasa hanya penjaga-penjaga lemah saja yang akan menghalangimu. Maafkanlah kecurigaanku tadi, Leng In. Baiklah aku menurut petunjukmu. Po Leng In tiba-tiba merangkulnya. Koko, kau takkan melupakan Po Leng In, bukan? Qiang Liong menggeleng kepalanya, akan tetapi lalu menyambung lirih. Aku akan tetap mengenangmu sebagai sahabat, kecuali kalau kelak kita saling jumpa dalam keadaan lain. Kalau jalan kita bersimpang, terpaksa aku menentang kau dan gurumu. Po Leng In terisak, melepaskan rangkulannya lalu lari ke depan menuju ke puncak. Gadis yang hebat, Qiang Liong berkata seorang diri. Sayang terjerumus menjadi murid iblis betina itu. Ia duduk terlindung pohon-pohon kecil dan dari tempat ia duduk, ia dapat memandang ke bawah, ke sebelah timur. Dari tempat ia berada, ia tak dapat melihat siapa adanya rombongan orang yang gerakannya tangkas itu, juga tidak tahu siapa yang berada di dalam dua buah kerangkeng tahanan. Akan tetapi ia mengenal kakek yang kurus, yang berjalan di depan rombongan itu. Kakek itu menggendong bambu di punggung, pinggangnya dilingkari dompet-dompet tempat senjata-senjata rahasianya yang aneh. Kakek itu adalah Xiao Bin Lomo. Teringat akan ini, Qiang Liong terkejut dan ia mengerahkan ketajaman pandang matanya untuk menembus cuaca senja yang remang-remang untuk melihat lebih jelas siapa yang berada di dalam kereta kerangkeng itu. Tidak tampak jelas, namun hatinya berdebar. Siapa mereka? Ada dua orang dalam dua buah kerangkeng itu. Qiang Liong tak dapat menduga bahwa yang berada di dalam kereta kerangkeng itu, yang seorang adalah Mutiara Hitam. Memang, Qilan dan Yu Xiangqi yang berada di dalam kereta kerangkeng itu. Rombongan itu adalah orang-orang Tian Liong Pang yang dipimpin oleh Kep Ji Liong. Setelah mereka ini berhasil menawan Yu Xiangqi dan Qilan, mereka lalu melanjutkan perjalanan seperti yang telah diperintahkan oleh Xiao Bin Lomo, ke Gunung Kao Likungsan. Di kaki gunung ini Xiao Bin Lomo telah menanti dan betul saja seperti dugaan Ma Qiu dan adik-adiknya, kakek ini menjadi gembira sekali melihat dua orang tawanan itu. Yang seorang ketua Kong Sim Kai Pang. Bagus, bagus. Hahaha, tentu akan kecut muka Butek Siu Lem si Banci melihat betapa musuh mudanya terjatuh ke tanganku. Ini merupakan sebuah jasa yang mengangkat aku lebih tinggi daripadanya, memungkinkan aku menjadi orang pertama dari Butek Enjiosian. Dan gadis ini, Mutiara Hitam, hahaha, dia cantik. Kudengar Boule Kausu paling suka gadis cantik, kebetulan sekali karena aku tidak membawa oleh-oleh untuknya. Hadiah seperti ini tentu akan menyenangkan pemimpin orang-orang hesi-hesia. Hahaha, demikianlah, dengan girang Xiao Bin Lomo lalu memimpin Kep Ji Liong dan beberapa orang pentolan perampok dan bajak yang menjadi anak buahnya untuk mengunjungi pimpinan pendeta jubah merah, yaitu Boule Kausu, karena ia sudah mendengar akan sepak terjang pendeta itu yang sudah membasmi Beng Kau dan ingin bersahabat untuk memperkuat kedudukannya. Tokoh yang sudah berhasil membunuh Beng Kau patut dijadikan sahabat kalau dapat ditarik untuk menguntungkan kedudukannya,
sebaliknya bila perlu juga patut dibasmi kalau membahayakan. Dibantu oleh Kep Jiliong dari Tian Liongpang dan para kepala bajak dan rampok, tentu saja ia tidak takut menghadapinya andai kata Bo Le Kausu memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Xiao Bin Lomo yang belum mengenal watak Bo Le Kausu dan para pendeta jubah merah dari Tibet juga tidak menduga bahwa di situ terdapat pula Xiang Mo Xin Ni, orang terakhir Tian Teliokui. Dengan hati besar ia memimpin rombongannya mendaki lereng Gunung Kaoli Kungsan. Akan tetapi ketika rombongan tiba di padang rumput yang berada di lereng itu, hari sudah mulai gelap. Karena tidak mengenal daerah ini, Xiao Bin Lomo memerintahkan rombongannya berhenti. Besok kita lanjutkan pendakian ke puncak, katanya. Akan tetapi keadaan yang sunyi dan aman itu segera terganggu oleh suara lengking tinggi yang datangnya dari bawah puncak, lengking aneh yang mengingatkan Xiao Bin Lomo akan wanita muda yang pernah datang menemui para tokoh Butek NGO Xian di puncak Chengliongsan. Lengking gadis baju merah yang mengaku sebagai murid Xiang Mo Xin Ni. Salahkah pendengarannya? Akan tetapi kakek ini tidak sempat memikirkan hal itu karena tiba-tiba terdengar pekik kesakitan dan kemarahan di antara anak buahnya. Di antara sinar obor yang dipasang anak buahnya, ia melihat beberapa orang perampok roboh dan kini tampaklah olehnya hujan anak panah menyerang mereka. Xiao Bin Lomo kaget sekali. Ia melompat ke depan, menyampok anak-anak panah yang menyambar ke arahnya, mengerahkan hikang dan berseru keras. Tahan anak panah, di sini aku, Xiao Bin Lomo, seorang di antara Butek NGO Xian, memimpin Kep Jiliong dari Tian Liongpang dan orang-orang gagah dari hutan sungai, bermaksud mengunjungi Bo Le Kausu, pemimpin pasukan Hesi Hesia. Suara Xiao Bin Lomo amat nyaring dan bergema di empat penjuru. Seketika terhentilah hujan anak panah dan tiba-tiba tampak api obor yang banyak sekali menerangi tempat itu. Muncul puluhan orang pasukan Hesi Hesia, pasukan panah yang dipimpin oleh belasan orang Wesio berjubah merah yang berwajah kereng. Tempat itu sudah terkurung. Seorang di antara mereka, pendeta jubah merah, melangkah maju dan berkata kepada Xiao Bin Lomo, suaranya parau besar dan logatnya kaku. Nama Xiao Bin Lomo sudah terkenal, akan tetapi belum cukup besar untuk berlancang datang membawa anak buah ke wilayah kami tanpa izin. Apakah gerangan niat yang dikandung di hati Xiao Bin Lomo dan anak buahnya? Hahaha, bagus sekali kalau orang telah mendengar nama besar Xiao Bin Lomo. Kalau kami datang dengan maksud hati buruk, tentu tidak datang secara terang-terangan. Aku datang dengan hati terbuka, ingin bersahabat dengan Bo Le Kausu dan membawa hadiah darah jelita untuk Kausu. Tidak ada perintah dari Kausu untuk menerima tamu. Kalau ada hadiah boleh serahkan kepada kami, dan selanjutnya kami harap Xiao Bin Lomo dan anak buahnya suka meninggalkan gunung sebagai sahabat. Hahaha, para pendeta Tibet benar-benar tidak memandang mata kepada Xiao Bin Lomo. Akan tetapi karena kedatanganku memang bukan berniat buruk, biarlah kalian boleh membawa gadis jelita yang menjadi tawanan di dalam kerangkeng itu untuk dipersembahkan kepada Bo Le Kausu diiringi hormatku. Juga harap disampaikan bahwa aku Xiao Bin Lomo mohon berjumpa besok pagi. Pendeta jubah merah itu kelihatan ragu-ragu. Betapapun juga, ia tidak berani memandang ringan Xiao Bin Lomo yang namanya sudah amat terkenal sebagai seorang sakti dan agaknya permintaannya ini cukup pantas untuk dipertimbangkan. Kalau ia pergi menghadap Bo Le Kausu, menyampaikan persembahan berupa seorang gadis muda cantik yang memang ia tahu menjadi kesukaan ketuanya dan mohon persetujuannya menerima permintaan Xiao Bin Lomo yang sudah merendahkan diri untuk menghadap, agaknya ketuanya takkan marah. Asal Qianwei suka berjanji akan menjaga agar anak buahmu tidak menimbulkan kekacauan dan tidak pergi dari tempat ini, agaknya kami akan dapat menerima permintaan yang layak ini, katanya, dan ia pun sudah menyebut Qianwei kepada Xiao Bin Lomo sebagai tanda bahwa ia mengakui kakek itu sebagai seorang sakti. Lega hati Xiao Bin Lomo. Setelah melakukan perjalanan jauh tentu saja ia cukup cerdik dan sabar untuk mengalah dan sedikit merendah terhadap pemimpin pendeta-pendeta Tibet yang sekaligus juga merupakan pimpinan bala tentara Hesi Hesia yang kuat itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras yang didahului dengan lengkingan tinggi. Tidak mungkin, para Lo Suhu jangan kena dikelabui oleh kakek kurus kering yang jahat ini. Namanya Xiao Bin Lomo, mukanya tersenyum-senyum akan tetapi hatinya busuk dan palsu. Xiao Bin Lomo terbelalak memandang dengan penuh kemarahan. Ternyata yang muncul adalah gadis berpakaian merah, murid Xiang Mo Xin Ni yang bernama Po Leng In. Tampak cantik dan gagah di bawah sinar banyak obor, tangannya memegang pedang dan rambutnya yang hanya tinggal separuh itu tergantung di depan dada.
Pokounio atau Nona Po, apakah yang kau maksudkan dengan ucapan itu? Tanya Wesio tinggi besar muka merah. Maksudku, dia ini adalah orang jahat yang tidak mempunyai niat baik. Kalau berniat baik, masa ia membawa-bawa pasukan? Nah, para lo suhu dengar baik-baik, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Setelah berkata demikian, Po Leng In melangkah maju mendekati Xiao Bin Lomo sambil menudingkan pedangnya ke arah hidung kakek itu. Hei, Xiao Bin Lomo, kalau kau benar-benar sebagai seorang tokoh besar dan maksud kedatanganmu baik-baik, tentu kau akan menjawab semua pertanyaanku dengan sebenar dan sejujurnya. Bukankah engkau pernah bertemu dengan aku? Benar, pernah aku melihat Nona di Cheng Liongsan, jawab Xiao Bin Lomo, sedikit pun tidak khawatir karena ia memang tidak tahu akan hubungan guru Nona ini dengan Bong Le Kausu. Bagus, engkau ternyata masih cukup berani untuk menjawab sebetulnya. Bukankah engkau bersama dengan Tai Le Kau Ong, Butek Siu Lem, Jin Cham Hoa Ong, dan seorang tokoh lain lagi membentuk apa yang kalian sebut Butek Enjiosian? Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk bangga. Memang benar dan akulah orang pertamanya. Bagus, sekarang katakan, ketika aku muncul di sana mewakili guruku untuk menghadiri pertemuan puncak, engkau melihat Butek Siu Lem menangkapku dan menghinaku, menghina nama baik guruku dan hampir membunuhku. Betulkah? Dan engkau sama sekali tidak mencampuri urusan itu malah engkau lalu pergi, betul? Xiao Bin Lomo masih tidak mengerti apa artinya semua itu dan apa hubungan dengan Bong Le Kausu serta para Wesio jubah merah ini. Namun sebagai seorang cerdik, kini melihat munculnya Po Leng In di antara para Wesio jubah merah, ia dapat menduga tentu ada hubungan baik di antara mereka itu. Maka ia lalu menjawab, yang menghinamu adalah Butek Siu Lem, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Bagus, tidak ada sangkut pautnya kau bilang. Akan tetapi kau tadi mengaku bahwa Butek Siu Lem adalah sekutumu, saudaramu dalam kelompok Butek Enjiosian. Engkau melihat guruku diperhina nama baiknya tanpa bilang apa-apa, melihat aku hampir dibunuh kau pun tidak bilang apa-apa, sekarang masih berani bilang kau datang dengan maksud baik? Apa sangkut pautnya dirimu atau gurumu dengan kunjunganku pada Bong Le Kausu? Aku, tutup mulutmu, engkau tentu datang sebagai pembela bengkau. Setelah berkata demikian, serta-merta Po Leng In lalu menerjang maju, menyerang Xiao Bin Lomo dengan pedangnya yang bergerak cepat seperti kilat menyambar. Namun dengan mudah sekali Xiao Bin Lomo miringkan tubuh mengelak, bahkan sekali tangannya diulur ke depan, hampir saja gagang pedang di tangan Po Leng In dapat dirampasnya. Gadis itu berseru kaget dan meloncat mundur. Sementara itu, para Wesio jubah merah yang mendengar betapa kakek ini berani menghina nama baik Xiang Mosinni, tentu saja sudah menjadi terpengaruh dan serentak mereka maju menerjang dengan senjata mereka. Hahaha, pendeta-pendeta Tibet mudah dibujuk murid Xiang Mosinni. Xiao Bin Lomo tertawa bergelak dan kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak dengan ilmu silatnya yang dahsyat dan aneh. Dua orang Wesio yang ilmunya tinggi, setingkat dengan ilmu Po Leng In, kena ditendang mencelat. Adapun Kep Ji Leong tokoh-tokoh Tian Leong Pang, para ketua bajak dan rampok, yang melihat betapa datuk mereka diserang dan dikeroyok, segera berteriak marah dan menyerbu, diikuti anak buah mereka. Demikian pula dari pihak anak buah para pendeta, yaitu orang hesi-hesia yang berani dan liar, sambil mengeluarkan teriakan lantang lalu maju menggerakkan senjata masing-masing. Terjadilah perang kecil yang dahsyat dan seru di antara sinar-sinar obor. Di bawah pimpinan Xiao Bin Lomo yang sakti, Kep Ji Leong mengamuk hebat dan tentu akan banyak jatuh korban di tangan Xiao Bin Lomo dan 12 orang naga itu kalau saja Xiao Bin Lomo yang cerdik tidak cepat berseru nyaring. Hajar kerbau-kerbau dungu ini, akan tetapi jangan bunuh mereka. Inilah sebabnya maka orang-orang hesi-hesia yang roboh, juga beberapa orang Wesio jubah merah, hanya terluka saja dan tidak sampai tewas. Melihat hebatnya sepak terjang para penyerbu, seorang Wesio jubah merah cepat-cepat lari naik seperti terbang cepatnya, membuat pelaporan kepada Bong Le Kausu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Bong Le Kausu yang sedang bersenang-senang dengan Xiang Mosinni di dalam kamar iblis betina ini, segera lari keluar ditemani Xiang Mosinni. Kuilan yang terkurung dalam kerangkeng tidak luka parah seperti Yu Xiangqi yang sampai lama berada dalam keadaan pingsan. Ketika sadar dan mendapatkan kedua tangannya terbelenggu, demikian pula pada kedua kakinya, dan ia meringkuk di dalam kerangkeng, Kuilan cepat bangkit dan meneliti keadaannya. Ia melihat Xiangqi yang masih pingsan berada dalam kerangkeng lain, tak jauh dari kerangkeng yang mengurung dirinya, didorong-dorong oleh beberapa orang, dan dijaga oleh Kep Ji Leong. Sekarang tahulah Kuilan mengapa Xiangqi mendesaknya untuk melarikan diri.
Pemuda itu ternyata benar. Kalau ia menurut nasihatnya dan membebaskan diri, biarpun Siang Qi menjadi tawanan, namun dia sendiri masih bebas dan tentu akan dapat mencari akal untuk menolong Siang Qi. Akan tetapi, segala hal telah terlanjur, kini ia sendiri tertawan sehingga tidak saja Siang Qi tak dapat ditolong bahkan keselamatannya sendiri terancam malapetaka hebat. Kui Lan meneliti tubuhnya, tidak terluka parah, juga belenggu pada kaki tangannya, kalau ia mau dapat ia patahkan. Namun kerangkeng itu cukup kuat, dan terutama sekali di sekeliling kerangkeng terdapat tokoh-tokoh Kep Jiliong. Tidak ada harapan baginya untuk meloloskan diri pada waktu itu. Saking jengkelnya, Kui Lan lalu memaki-maki di sepanjang jalan. Ia amat marah, akan tetapi pengalaman ini membuat ia bertambah kecerdikannya dan ia tidak mau melepaskan atau mematahkan belenggu kaki tangannya pada saat itu karena maklum bahwa hal ini akan percuma saja. Pedang Siang Bok Kiam dan jarum hijau dalam kantung telah dirampas musuh dan di sekeliling kerangkeng terdapat Kep Jiliong yang kosen ditambah banyak kepala bajak dan rampok. Ia menanti kesempatan dan saat baik untuk dapat meloloskan diri dengan berhasil sambil menolong Yu Siang Qi. Akan tetapi, alangkah kaget dan kecewa hatinya ketika di kaki gunung Kao Li Kung San, rombongan orang Tian Liong Pang ini bertemu dengan Xiao Bin Lomo yang agaknya memang sudah menanti di situ. Dengan adanya kakek ini, lenyaplah harapannya untuk dapat membebaskan diri. Kui Lan tadinya sudah merasa putus asa dan sudah mengambil keputusan untuk memberontak malam hari itu, nekat mengadu nyawa. Maka dapat dibayangkan betapa tegang dan gembira hatinya ketika ia melihat munculnya kesempatan yang baik sekali, yaitu pada waktu para pendeta jubah merah yang didahului oleh Po Leng In menyerang Xiao Bin Lomo dan anak buahnya. Kui Lan segera mengenal Po Leng In dan begitu pertempuran dimulai diam-diam ia mengerahkan sinkangnya. Setelah beberapa kali membetot dan menarik, putuslah belenggu kedua tangannya. Tanpa banyak kesukaran ia membebaskan kedua kakinya. Seorang di antara kepala rampok yang ditugaskan menjaga kedua kerangkeng berseru kaget dan cepat menghampiri kerangkeng Kui Lan. Namun tiba-tiba lengan tangan Kui Lan menyambar dari dalam kerangkeng dan tahu-tahu rampok itu sudah tercengkeram lengannya, ditarik ke kerangkeng dan sebelum orang itu mampu berteriak, nyawanya sudah meninggalkan raganya karena pukulan Siang Tok Chiang yang amat dahsyat dari tangan kiri Kui Lan. Penjaga kerangkeng semua ada 7 orang. 6 orang yang lain melihat betapa temannya tewas, cepat maju mengurung kerangkeng Kui Lan dengan tombak di tangan. Biarpun Kui Lan berkepandaian tinggi, namun bertangan kosong menghadapi ancaman tombak dari 6 penjuru ini, sedangkan dirinya masih dikurung di dalam kerangkeng, amat berbahaya juga. Pada saat itu 6 orang perampok ini tiba-tiba menjerit kesakitan dan tahu-tahu roboh bergulingan. Kui Lan hanya melihat sinar menyambar, sinar halus. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya ketika melihat betapa muka seorang di antara perampok yang diterangi sinar obor menjadi hijau ketika orang ini roboh. Itulah tanda bahwa dia terkena racun hijau dari senjata rahasia jarum. Jarum hijau, seperti senjata rahasianya yang kantungnya bersama pedang Siang Bok Kiam, kini dipegang seorang di antara para perampok. Kini ia akan melihat orang yang telah membunuh Wesio dalam kelenteng mempergunakan jarum-jarum hijau. Kui Lan terkejut ketika 2 orang berkelebat datang mendekati kerangkeng. Yang seorang adalah laki-laki tua berjenggot, pakaiannya sederhana, usianya tentu sudah 60 tahun. Tubuhnya kecil kurus, sepasang matanya bersinar lembut, punggungnya membawa pundi-pundi. Orang kedua adalah seorang gadis amat cantik, senyumnya manis, rambutnya digelung ke atas, usianya sebaya dengannya. Kedua orang ini memegang sebatang pedang dan di pinggang gadis itu terdapat sebuah kantong kulit. Agaknya gadis itulah yang tadi melepaskan jarum-jarum hijau yang merobohkan para penjaga kerangkeng. Kui Lan mengerahkan tenaganya, menghantam kerangkengnya sehingga terdengar suara keras dan jebollah kerangkeng itu. "Engkau hebat sekali, adik manis," kata gadis itu melihat cara Kui Lan menjebol kerangkengnya. Akan tetapi sambil berkata demikian ia menggunakan pedangnya untuk dibabatkan ke arah kerangkeng yang mengurung tubuh Yu Siang Qi. "Jangan ganggu dia," Kui Lan menyambar cepat, mengirim pukulan Siang Tok Chiang ke arah gadis cantik itu. Hebat sekali serangannya dan karena hal ini ia lakukan dari belakang selagi gadis itu membabatkan pedangnya ke arah kerangkeng, maka tentu serangannya akan mengenai sasaran. Dis, tubuh Kui Lan terhuyung mundur dan lengannya terasa sakit. Kakek kurus yang menangkisnya itu pun terhuyung mundur dan berubah wajahnya ketika berseru, "Ih, inikah Siang Tok Chiang? Keji sekali." Akan tetapi Kui Lan tidak mempedulkan kakek ini karena perhatiannya tertuju kepada keselamatan Yu Siang Qi yang ia sangka akan dicelakakan gadis cantik itu.
Ketika ia membalikkan tubuh memandang, ternyata dugaannya keliru karena kini gadis itu telah membabat putus kerangkeng dan bahkan sudah melepaskan belenggu tangan Yu Xiangqi. "Siapa kalian? Mau apa?" tanyanya gagap. "Nona, kami datang menolong kalian. Selagi ada kesempatan tidak lekas lari, mau tunggu apa lagi? Goat Ji atau anak Goat kau jaga di belakangku, biar ku gendong dia." Tanpa pedulikan Kuilan lagi, laki-laki kurus itu lalu melompat ke dekat kerangkeng Xiangqi, menyambar tubuh pemuda itu dan memanggulnya, kemudian melompat hendak lari. Gadis cantik yang disebut Goat itu pun dengan pedang terhunus melompat di belakangnya, melindungi kakek yang menggendong pemuda itu. Kuilan cepat mengambil pedang dan kantong jarumnya dari tubuh penjaga yang sudah menjadi mayat, kemudian berpaling menonton pertempuran yang berlangsung hebat. Ia melihat betapa Po Leng In terdesak hebat biarpun gadis ini mengeroyok Xiao Bin Lomo dengan beberapa orang Wesio jubah merah. Timbul keinginan hatinya untuk membantu Po Leng In karena dianggapnya bahwa munculnya Po Leng In merupakan pertolongan baginya, membuka kesempatan baginya untuk membebaskan diri. Akan tetapi ia teringat akan keselamatan Yu Xiangqi. Pemuda ini dalam keadaan luka-luka parah, kini dibawa lari dua orang yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimana kalau pemuda itu terjatuh di tangan musuh? Berpikir demikian, tanpa banyak cakap lagi Kuilan lalu melompat dan lari mengejar bayangan dua orang yang membawa lari tubuh Yu Xiangqi. "Tahan, senjata!" Bentakan ini keras luar biasa, seakan-akan menggetarkan gunung Kaoli Kungsan. Apalagi bagi anak buah Xiao Bin Lomo karena sambil membentak, Bo Le Kausu melakukan gerakan mendorong sehingga 4 orang anggota Kep Jiliong terpental dan terhuyung-huyung mundur hanya oleh hawa pukulan yang amat kuat, keluar dari dorongannya tadi. Para Wesio jubah merah dan orang-orang Hesi-Hesia cepat menarik senjata masing-masing dan melompat mundur. Xiao Bin Lomo juga memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghentikan pertandingan. Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang di bawah sinar obor yang amat banyak. Xiao Bin Lomo melihat seorang Wesio tinggi besar berkaki satu memegang sebatang tongkat kuningan yang amat besar dan berat dengan kepala tongkat berukirkan patung Buddha yang amat indah. Di dekat kakek ini berdiri seorang wanita yang amat cantik dan garang, berambut terurai panjang. Wanita ini sukar ditaksir berapa usianya. Bibirnya manis tersenyum-senyum akan tetapi matanya membuat orang berdiri bulu tengkuknya karena sinar mata itu amat keji dan ganas. Melihat wanita ini jantung Xiao Bin Lomo berdebar saking kagetnya karena biarpun selamanya ini belum pernah bertemu dengan wanita ini, sekarang ia dapat menduga bahwa wanita ini tentulah Xiang Mo Xin Ni, seorang di antara Tian Te Liokui yang sudah terbasmi abis itu. Ia memang mendengar kabar bahwa hanya Xiang Mo Xin Ni seorang yang masih hidup di antara Tian Te Liokui. Akan tetapi menurut berita, wanita sakti ini sudah mengasingkan diri di pulau kosong di Laut Selatan. Kini mengertilah Xiao Bin Lomo mengapa Po Leng In bersekutu dengan Wesio jubah merah, kiranya gurunya berada di tempat ini, bersama Bo Le Kausu. Hahaha, terima kasih bahwa Bo Le Kausu berkenan keluar sendiri menyambut. Sungguh merupakan kehormatan besar bagiku. Tidak kelirukah dugaanku bahwa sahabat yang perkasa ini adalah Bo Le Kausu, pemimpin pasukan Hesi-Hesia yang gagah berani. Xiao Bin Lomo menegur sambil mendekati Bo Le Kausu. Bo Le Kausu mengerutkan alisnya yang tebal, lalu matanya menyapu keadaan di sekeliling tempat itu. Ia melihat beberapa orang anak buahnya terluka dan dirawat teman-temannya, akan tetapi tak seorang pun tewas. Ia mengangguk-angguk dan kembali memandang Xiao Bin Lomo sambil menggerakkan tongkat kuningan itu di depan dada, lalu berkata,